di kuartal ketiga laporan keuangan harusnya itu bagus-bagus. Karena kalau kita ngeliat dari laporan keuangan perbankan kan kayak BCA kemarin angkanya bagus. Mandiri, BNI angkanya bagus. Mandiri juga angkanya juga cukup oke. Jadi ya memang harusnya kalau ngomong ini IHSG di mana big cap-nya itu masih ditopang sama saham perbankan, mungkin masih ada potensi naik. Tapi ya kalau saya lihat karena sudah kenaikannya ini sudah 2 minggu terakhir itu naik, menurut saya cukup wajar kalau misalkan indeks itu terkoreksi, apalagi hari ini saham-saham big caps kayak misalkan let's say contohnya BCA hari ini turun, terus habis itu Astra juga turun, terus anaknya United Tractor masih agak naik sih. Misalkan apalagi big caps ya big bank saja, paling Mandiri turun, BRI turun, karena menurut saya sudah naiknya tuh sudah dari low base gitu. Jadi kalau teman-teman nanya koleksi saham big caps gimana, menurut saya udah ketinggalan. Kecenderungan market sekarang sudah mulai bergerak sideways lagi. Kalau misalkan udah bergerak sideways, harusnya saham-saham small mid capnya yang sudah mulai naik. Kayak misalkan hari ini pasti banyak yang nanya energi hari ini break 2 kali resist ya. Jadi naik 17%. Kalau pada tanya besok masih bisa naik nggak? Kalau saya bilang enggak. Jadi nggak usah dipaksain. Kalau teman-teman hari ini ketinggalan energi, besok nggak usah masuk ya. HMSP kalau teman-teman mau betting kalau teman-teman mau betting boleh, karena HMSP itu turun udah lama dan orang-orang kemarin ya satu bulan terakhir udah bingung trading apa. Kayak yang saya mention di 1 minggu 2 minggu yang terakhir kan orang-orang tradingnya cuman muternya di Bumi, Panin, di grupnya Bumi, di grupnya Panin, di grupnya Bakri, cuman muter-muter di sana aja. Sedangkan HMSP sama Gudang Garam itu udah jadi salah satu saham yang udah turun banget patternnya secara teknikal, dan orang-orang sudah mulai spekulasi nih, nanti kalau akhir tahun pemerintah Indonesia itu naikin cukai tapi nggak setinggi dari ekspektasi gimana? Itu pertanyaannya kan. Kalau ekspektasi terakhir kan pemerintah Indonesia itu bakal naikin cukai sebesar 12,5%. Nah, tapi kalau ternyata ada di bawah angka 12,5%, ini tentunya jadi katalis positif jangka pendek buat saham-saham rokok seperti HMS dan juga Gudang Garam gitu. Jadi kita dari tim Terima Ideas juga dari kemarin itu kasih rekomendasi buy untuk HMSP dan Gudang Garam. Dan HMSP pun kalau teman-teman lihat di sini tuh ada gap ya. Saya coba gambarkan dikit. Untuk gapnya HMSP itu di range harga 1015 sampai 1030, sedangkan hari ini closing itu teman-teman lihat masih di 1005. Jadi masih ada potensial gain. Ya let's say ini 1-2 hari ke depan kalau kita optimis masih bisa nutup sih ini untuk HMSP. Gitu sih. WIM juga salah satu saham rokok yang menurut saya masih lebih diuntungkan ketimbang HMSP dan juga Gudang Garam. Kenapa? Karena saya bilang WIM ini secara segmennya pengguna rokok Wismilak ini jauh lebih tidak dependensi terhadap brand lain nih. Jadi mereka kalau misalkan perokok Wismilak itu ya udah belinya itu aja, walaupun harganya dikatakan dalam tanda kutip sedikit naik atau sedikit turun. Beda sama kayak teman-teman punya Sampurna nih, musuhnya, atau jangan bilang musuhnya ya, kompetitornya itu cukup banyak di range-nya si Sampurna, dan terlebih segmennya pun juga terlalu broad ya. Sedangkan untuk Wismilak ini secara fundamental saya sebutkan tadi, untuk segmentasinya itu orang-orangnya jauh lebih tidak sensitif terhadap harganya gitu. Jadi meskipun harganya naik, yang pakai rokok Wismilak itu orangnya itu aja gitu. Makanya secara teknikal pun pergerakannya jauh lebih sustain dibandingkan HMSP sama Gudang Garam. Dan kalau misalkan tadi ngomongin secara kondisi makronya, dalam artian potensi cukai nanti di akhir tahun nggak setinggi dari harapan, itu kan pasti WIM juga diuntungkan. Tapi teman-teman harus ingat ya, WIM itu dikategorikan saham small mid cap kalau dibandingkan sama HMSP sama Gudang Garam. Jadi mungkin pergerakannya jauh lebih agak
agak volatile. Yang pertama itu, yang kedua juga saham rokok ini kan pasti tidak akan diminati oleh investor asing, karena secara ESG juga teman-teman tahu sendiri lah, ini sahamnya kan ya sahamnya nggak sehat dalam arti yang sesungguhnya gitu loh. Jadi mungkin ini lebih enak buat trading jangka pendek aja. Kalau WIM ditanya target support resistnya berapa, secara support kita ngelihat secara historisnya aja ya. Mungkin di sini itu bisa kita jadikan support kuatnya nih di angka 785. Kalau resistnya ini kita resistnya pakai jangka panjang banget, jadi nggak enak kita ngelihatnya. Jadi saya lebih prefer menggunakan Fibonacci aja ya. Jadi kalau kita lihat pakai Fibonacci, nah ternyata sama nih. Dari pattern Fibonacci-nya 0618-nya itu di angka 1000 persis. Itu untuk resist kuatnya si WIMM ya, atau Wismilak. Trim kapan naik? Waduh, trim saya nggak bisa kasih rekomen sih, karena ini ya teman-teman tahu sendiri lah, ini terlalu bias ya kalau saya kasih rekomen buy ataupun sell. Kalau teman-teman harusnya bisalah ngelihat patternnya ini, apakah uptrend, apakah downtrend, apakah sideways. Kalau sideways, range-nya kelihatan di sebelah mana aja. Buat trading, apakah enak apa enggak? Ya, saya pribadi, ini disclaimer on ya. Saya nggak ngejelek-jelekin kantor saya, tapi memang secara volume selalu kecil. Jadi lebih enak tradingnya ketika memang volumenya udah ke-create aja. Oke, next. Ini keburu diliatin sama bos saya, kalau ngomongin trim ada dimarahin ini. Unilever, apakah Unilever akan terkoreksi saat USD tarif produk? Menurut saya produknya Unilever itu cukup banyak, jadi tidak begitu terpengaruh ya secara bottom line. Jadi saya ngelihatnya mungkin masih ada potensial upside, terlebih kalau teman-teman ngikutin Terima Ideas, rekomendasi Terima Ideas, kita itu beberapa kali kasih mention bahwa sektor consumer di tahun depan itu bakal cukup bisa dikatakan menjadi salah satu saham defensif yang mungkin akan diminati oleh beberapa investor, terutama investor asing. Karena secara story harusnya keputusan yang bijak bagi pemerintah untuk melakukan restimulating ya. Karena kalau misalkan kita ekspektasi nih, asumsi tahun depan ada perlambatan ekonomi, terus normalisasi harga komoditas, dalam artian harga komoditas akan turun, pasti GDP Indonesia akan turun kan. Nah, pemerintah nggak mau menurun, kalau bisa kan GDP Indonesia tetap naik. Salah satu bantalan caranya dari pemerintah itu untuk tetap menaikkan GDP adalah dengan nyuntik atau ngeboost dari sisi konsumsi masyarakatnya. Nah, pasti tentunya sektor konsumer ini juga akan berpotensi untuk diuntungkan, walaupun kalau misalkan ngomongin secara emiten per emitennya, Unilever mungkin akan sedikit agak berat ya, kalau saya bilang, dibandingkan dengan ICBP, Indofood, atau saham yang lebih kecil kayak misalkan Mayora, itu jauh lebih berat. Jadi kalau misalkan ditanya, Unilever beli di harga sekarang masih oke nggak? Kalau saya sih bilangnya ini harganya udah cukup premium di angka 5.400. Kalau mau beli lebih baik tunggu di bawah angka 5.000 aja. Jadi kita sabar aja nunggu, toh juga saham Unilever, saham konsumer ini selalu tipikalnya defensif ya. Jadi dalam artian untuk dia bisa bergerak naik cepat itu agak susah, karena naiknya susah, lebih baik kita average down di bawah aja gitu. Itu untuk Unilever. Aisa MDKA, view-nya gimana? Aisa trading aja. jangka pendek aja masih oke. Pelan-pelan dia naik loh. Teman-teman lihat ya. Aisa gambar-gambar anak kecilnya aja. Dalam artian gambar anak kecil juga pasti tahu nih, dia geraknya naik nih. Nah, apa kalau misalkan dibikin lebih sophisticated ya gambarnya, lebih keren gitu. Kita salah. Maaf. Kok nggak ada ya? Oh ini. Pakai gambar yang lebih sophisticated kita bisa tahu batas support resistnya. Nah ini kan dia masih bergerak uptrend nih teman-teman. Pergerakannya enak ketika dia sekarang lagi di bawah. Potensial upside-nya, potensial rebound-nya itu jauh lebih besar. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli Aisa,
nggak apa-apa, kita speculate buy aja mumpung harganya sekarang juga masih cukup menarik dengan target resist paling dekat di angka 200 ya, atau at least 204 lah kalau kita optimis. Kalau saya sih di diskon aja 200 atau 198 udah keluar aja nggak apa-apa. Itu untuk AISA. Tapi ingat ya, AISA kalau bisa jangan sampai nyangkut, apalagi kalau ternyata teman-teman kalau misalkan mau coba trading AISA, kalau bisa sambil ngelihat grafik teknikalnya ya. Kalau ternyata dia itu udah turun, udah patah channel, udah nggak uptrend lagi, lebih baik kita cut loss saja gitu. Itu untuk AISA. Sama MDKA ya tadi satunya ya. MDKA dia aslinya sih masih downtrend, jangka pendeknya downtrend. Nih saya gambarin jangka pendeknya, dia itu masih downtrend, dia masih belum bisa nembus garis uptrendnya, tapi ini kayaknya berusaha nembus, tapi saya masih belum optimis. Jadi kalau teman-teman mau coba beli, lebih baik tunggu sampai at least di angka 3.800-nya itu sustain di atas angka itu. Kan hari ini closing 3.810 nih. Kalau let's say 2-3 hari dia masih ada di angka 3.800-an, ya nggak apa-apa, baru coba masuk. Tapi kalau misalkan sekarang secara teknikal saya masih belum berani masuk karena ada potensi untuk false breakout. Itu untuk MDKA. Harum, Antam sama MDKA. MDK-nya udah, wah ini Mbak Dwi ini kayaknya pecinta saham-saham komoditas ya. Harum masih belum bagus ya Mbak. Jadi secara teknikal dia masih di bawah. Memang ada potensial rebound, potensial upside, tapi saya bilangnya ini masih belum sustain untuk bergerak upside. Jadi lebih baik tunggu aja, karena kalau teman-teman lihat di sini kan lebih banyak candle merahnya ketimbang candle hijaunya. Jadi ditakutkan candle hijaunya ini cuman sebagai dalam tanda kutip itu koreksi kebaliknya. Kalau ini turun, koreksi kebaliknya berarti naik, abis itu ada potensi turun lagi. Dan di bawah pun di sini ada apa namanya, ada gap nih. Jadi kemungkinan dia bakal nutup gap dulu di angka 1510 sampai 1530. Jadi kemungkinan kalau misalkan ini kan support di 1575 ya. Kalau 1575-nya ketembus bisa turun ke 1510, baru dia berpotensi untuk bergerak naik lagi. Itu untuk Harum. Sama tadi Antam ya satunya ya. Antam juga masih belum menarik. Kalau teman-teman ngikutin live saya, selalu saya bilang kalau mau trading Antam ketika story-nya ada, itu pasti harga sahamnya akan ikutan naik. Jadi buat sell on news itu lebih gampang. Sedangkan kalau lagi kayak gini buat trading juga harga sahamnya lagi turun, belum ada potensial baliknya arahnya kemana, jadi lebih baik cari saham yang lain aja sih kalau saya bilang. Goto dia masih downtrend. Kita dulu kemarin dari Trimegah ketika di sini ini kan apa ya, bahasa Indonesia kecelek itu apa ya, tertipu oleh Goto, karena kita ngelihat secara teknikal dia potensial untuk rebound nih, tapi ternyata kita blunder. Hari ini makin turun. Nah sekarang kasusnya juga sama. Sekarang lagi di daerah-daerah sini nih. Ini tuh daerah-daerah rawan untuk rebound. Orang ekspektasi bakal rebound. Terlebih lagi kalau misalkan saya coba tarik garisnya lebih panjang. Nah ini setelah IPO kemarin, dia IPO buka naik, turun kan jebol nih, nggak ada rem. Pas di angka 180-an dia rebound. Jadi bisa diasumsikan ini support kuat. Nah, apakah kasusnya akan sama? Dia bakal naik sampai kayak gini? Saya bilang enggak. Kalaupun dia bakal naik, menurut saya naiknya bakal pelan-pelan. Untuk dia ini tuh di awal-awal IPO-nya dia, kenapa dia bisa bergerak naik? Karena ini banyak fund yang akhirnya buyback di harga bawah. Sedangkan ini kasusnya beda. Orang yang jualan di sini itu adalah orang yang dapat di harga IPO, akhirnya harga sampai turun, terus ketika harga di bawah, orang-orang yang fund-nya ini pengen buyback, akhirnya langsung belinya sikat kanan, hajar kanan semua. Tapi ketika sudah ada di atas ini, turunnya ini kan beda nih sama turunnya ini. Turunnya pelan-pelan. Jadi orang yang dari bulan Juli sampai sekarang mau masuk November, itu yang jualan itu kebanyakan pasti investor retail, beda sama yang di sini. Kalau di sini tuh adalah orang yang kemarin masuk IPO terus pada ngedam, pada jualan barang terus di buyback di bawah. Ini akhirnya terjadi create patternnya itu kayak gini, kelihatannya bisa rebound naik.
Kalau saya bilang potensi rebound ada. Potensi naik ada. Tapi untuk potensi bisa naik sesignifikan ini, sampai let's say kita ngomongin balik ke angka 250, gak dalam waktu dekat sih saya bilang. Harus ada katalis atau story yang sangat-sangat bagus gitu. Misalkan contoh, yang ini kan lagi rame dari Goto itu kan katanya dia lagi kerjasama sama perusahaan asing ya. Katanya mau ada pendanaan atau investasi, direct investment terhadap Goto. Story-nya masih belum jelas nih, jadi masih negosiasi. Orang-orang pada berasumsi di situ. Kalau ternyata deal dan bakal ada perubahan di Gotonya, itu mungkin bisa ngedongkrak Gotonya. Tapi kalau saya bilang sih, orang lebih banyak yang bakal sell on news sih. Kalau saya nanti misalkan nanti beritanya jadi deal ya, yang investor asingnya mau masuk ke Goto itu. Tapi kalau saya bilang sih, kalau mau trading Goto buat trading ya, saya garis bawahi lagi, buat trading teman-teman masih oke dengan asumsi dia bakal rebound, misalkan antri di angka 198, 210, 212 jual. Tapi kalau misalkan buat investing, dalam artian let's say kita hold sampai tahun depan atau seenggaknya sampai akhir tahun, saya nggak berani rekomendasiin sih. Karena orang-orang itu kalau yang nanya Goto itu view-nya itu selalu salah. Dalam artian mereka nanyanya itu buat dipegang boleh nggak, buat dipegang jangka panjang boleh nggak. Saya bilang nggak boleh, tapi ternyata yang dimaksud dipegang itu cuma 1 minggu 2 minggu gitu. Nah ini harus dibalikin lagi ke teman-teman, lebih prefer untuk hold jangka panjang atau buat trading jangka pendek. Kalau trading jangka pendek saya bilang masih oke, tapi kalau dibuat di hold untuk Goto, saya belum dulu sih. Terlepas dari saya memang cukup bias ya sama saham teknologi. Tapi secara fundamentalnya pun juga menurut saya masih banyak yang harus dilakukan lah untuk Goto ini supaya bisa menjadi salah satu saham yang sustain untuk bisa gerak naik terus. Kayak let's say contohnya saham big cap lain kayak BCA, Mandiri, Astra dan lain sebagainya kayak gitu. Pegas sama Telkom. Pegas, kita lihat Pegas. Ini saya ngomong suaranya kedengeran kan teman-teman, soalnya takutnya karena saya lagi di mall, ada noise dari luar masuk nih. Kalau misalkan suaranya nggak jelas, teman-teman kasih tahu aja ya, biar saya kencengin suara saya. Oke, kita balik lagi ke Pegas. Pegas dia masih uptrend nih. Kalau teman-teman mau beli jangka pendek aja, trading let's say 2 hari. Hari ini hari Rabu, Kamis, Jumat, nanti Jumat keluar dengan asumsi dia naik ke 1960, 1965 nggak apa-apa, masuk dari harga sekarang. Jadi let's say cuan 2%, 1,5%, 2%-an lah sampai 3%, langsung akumulasi jual, itu masih oke untuk Pegas karena pergerakannya dia memang lagi uptrend dan dia sekarang juga udah ada di atas angka EMA 20-nya. Tapi potensi downside-nya dalam artian dia terkoreksinya pun juga cukup besar. Jadi makanya saya tadi bilang kalau teman-teman mau masuk Pegas buat short term aja. Let's say besok masuk, Kamis masuk, Jumat langsung keluar. Itu udah momen paling jangka waktu paling pasnya sih kalau buat trading Pegas. Sama Telkom saya bilang untuk hold jangka panjang masih boleh. Secara teknikal dia juga cukup oke. Walaupun 2 hari terakhir dia turun, tapi dia turunnya itu masih ada di atas angka support di angka 4340, dan hari ini pun juga tadi kan sempat nyentuh terendahnya 4330, tapi dia rebound naik lagi. Jadi saya asumsikan, saya berani bilang bahwa Telkom ini bakal sustain bergerak pelan-pelan naik. Dan teman-teman kalau misalkan mau beli Telkom di harga sekarang, oke, antri aja di angka 4350, 4360. Kalau misalkan ternyata tiba-tiba turun, antri lagi di dekat supportnya di 4200, 4210 atau bahkan di 4190. Jadi hold Telkom, megang Telkom itu saya lebih berani ya, karena memang secara story dia itu ada dan juga secara flow juga diminati sama investor asing juga gitu. Jadi kalau teman-teman mau hold Telkom buat jangka pendek, jangka panjang masih oke. Raja udah nggak main ya teman-teman. Semenjak banyak retail masuk nih, semenjak saya dari bulan Agustus ngomongin terus Raja,
akhirnya pergerakannya udah mandek di sini. Jadi kalau teman-teman ekspektasi dia bakal kayak dapat bagger, udah nggak bisa kalau saya bilang. Jadi dia pasti bakal sustain dari range harga 800 sampai 1000. Kalau teman-teman ngelihatnya pun juga secara teknikal juga udah naik turunnya udah sangat-sangat terbatas ya. Jadi saya bilang udahlah, kita move on aja dari Raja, kita cari saham yang lain gitu. Karena Raja kalau teman-teman mau masuk udah nggak bisa naik, nggak bisa ngacir sih naiknya, saya bilang. Jadi kalau naiknya cuman nggak sampai 1%, 2% sehari, rugi waktu di teman-temannya. Nungguinnya lama dengan ekspektasi bisa bagger, tapi pada kenyataannya dia pergerakannya di sini sideways loh. Jadi nggak kemana-mana gitu. Adaro sideways banget. Kalau sideways banget kayak gini, kalau buat trading, teman-teman mau trading itu masih boleh. Karena kalau sideways gini, itu kan batas support resistnya kan kelihatan jelas ya. Walaupun resistnya kadang-kadang dia nggak sampai 4160, tapi batas supportnya itu selalu jelas nih. Di 3810 dia selalu mantul. Nih teman-teman lihat di sini ya, ini 3810 mantul, dia deket ke 3810 mantul. Ini di 3810 sekarang mantul lagi. Nah sekarang hari ini tutupan berapa sih? 3930 ya. Kemungkinan dia besok masih bisa naik. Kalau misalkan mau di hold juga nggak apa-apa. Dengan target, misalkan target jual hari ini 3930, jual besok di 4080, 4070, itu masih nggak apa-apa. Karena saham lagi kayak gini tuh enaknya kita jadi bisa belajar untuk disiplin kapan harus cut loss-nya. Jadi kalau kayak gini, kalau ternyata dia tutupnya tembus di bawah 3810, let's say 3790, langsung cut loss. Jadi kan kalau kayak gini kan enak nih. Kalau ternyata dia turunnya di bawah 3810, misalkan tadi saya bilang 3790, berarti kan dia udah patternnya udah berubah arah, udah bukan sideways lagi. Kalau udah bukan sideways ya berarti kita langsung cabut aja, nggak usah di hold. Kalau kayak gini buat teman-teman belajar untuk disiplinin kapan harus stop loss, enak nih sama Adaro gitu. Terus ada lagi yang nanya Arto ya. Arto, teman-teman hari ini kita ada rekomendasi Arto, tapi rekomendasinya salah, turun. Besok kan Teresia live ya. Coba tanyain nih teman-teman ke Teresia, kenapa Kak Tere kok kemarin rekomendasi Artonya malah turun? Soalnya yang kasih rekomendasi Arto itu hari ini Teresia. Kan besok Tere live nih. Live-nya juga di sini juga nih di Mall CP. Atau misalkan kalau nggak mau nanya di live, langsung samperin aja besok. Tere pasti akan ada di Mall CP dari jam 2 harusnya. Dia udah ada di sini sampai tutup. Nah kalau teman-teman pengen nanya-nanya seputar saham, boleh langsung tanya aja. Langsung datang aja, maksud saya ke Central Park, kita ada sampai hari Minggu. Nah balik lagi ke Arto hasilnya masih downtrend. Banyak yang bilang potensial upset, potensi naik. Saya dari dulu kan selalu bilang teman-teman, kalau misalkan cari saham itu apalagi trennya turun mau berbalik arah, saya itu selalu perhatikan garis MA-nya yang warna hijau. Ini saya sampai bosen ngomong, tapi saya tetap bakal omongin terus. Kalau masih ada di bawah MA 20-nya, nggak usah masuk. Itu berarti tandanya dia masih downtrend. Garis MA 20 itu udah valid. Jadi kalau misalkan dia lebih rendah daripada rata-rata 20 hari terakhir, berarti kan dia sahamnya lagi turun. Jadi kalau misalkan gampangnya gini deh, kalau 20 hari terakhir itu sahamnya jelek dan sekarang sahamnya lebih jelek daripada 20 hari terakhir, kan berarti dia sahamnya emang masih lagi downtrend, dan buat apa kita masuk gitu loh. Jadi masuknya ketika dia sudah ada di atas angka MA 20-nya, yang itu berarti bisa kita asumsikan dia sudah lebih baik harganya dibandingkan dengan rata-rata 20 hari terakhirnya. Nah kalau misalkan daripada rata-rata 20 hari terakhir dia masih lebih jelek dan bahkan lebih di bawah nih, rata-rata 20 hari terakhirnya berapa nih? 5.900. Hari ini closing 5.100. Masih jauh banget loh. Jadi buat apa kita koleksi itu? Ya kalau misalkan bilangnya
apa namanya, secara fundamental ada potensial upside, secara fundamental masih oke. Masuk BCA aja dia fundamentalnya juga bagus, masuk Adaro aja dia secara fundamental juga masih oke gitu loh. Kalau saya sih gitu aja sih. Terus masih ada perkiraan naik lagi nggak Arto? Kalau saya bilang sih masih belum. Coba deh minggu depan live di bareng saya, coba tanya lagi, Arto masih naik nggak? Ini live hari ini Arto 5125 ya. Kita lihat minggu depan hari Rabu yang bilang bakal potensi naik, kita coba nih beneran naik apa enggak. Kalau saya bilang sih masih ada potensi turun. Tapi kalau misalkan ternyata dia lebih tinggi dari EMA 20-nya, dia masih bisa naik. Tapi kalau ini kan masih di bawah, jadi ya saya bilang sih masih bisa turun gitu. Turunnya masih dalam. Kalau ditanya turun sampai ke berapa, ya ini jurang sih. Curam ini turun nih gitu. Saratoga, MDK tadi sudah saya bahas ya teman-teman. Saratoga dia menarik nih Saratoga. Saratoga, kalau teman-teman lihat candlenya, saya bilang menarik karena saya ngeliat candlenya ya. Candlenya dia berusaha mendekati sama 20-nya. Dan dia kan udah rebound nih. Dia udah pelan-pelan dia konfirmasi rebound. Tapi saya harus melihat secara historisnya. Kalau ada candle hijau besar kayak gini, besokannya gimana? Nah, biasanya kalau ada candle hijau besar, besokannya itu pasti turun. Nah, ini besokannya turun. Ini memang 2 hari naik, tapi habis itu turun. Ini 3 hari naik, habis itu turun. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita tunggu besok aja nih. Kalau ternyata besok dia candlenya berani ada di atas angka EMA 20, berarti bisa kita bilang dia potensi naik. Tapi kalau ternyata besok adalah waktunya koreksi, ya berarti dia false rebound ya. Jadi dia masih ada potensi turun. Itu untuk Saratoga. Kalau teman-teman mau coba masuk, lebih baik saya sih lihat antri aja. Besok kalau mau masuk tunggu jam 11 let's say, atau jam 1 jam 2 itu baru boleh. MTech. Wah, ini kebetulan ada Ko Bernard nih. Halo. Boleh dong ngobrol-ngobrol bareng dong. Kalau Wih. ya kebetulan kita lagi ada di CP ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang memang lagi di area Jakarta mau ketemu kita langsung discuss, or bahkan cuma ngobrol-ngobrol ya. Kalau bisa makan siang ya. Ya, traktir kita gitu ya. Traktir gitu. Ya, kita ada di sini sampai hari Sabtu ya. Hari Minggu. Nah, nanti mungkin hari Sabtu kita akan ada Fahrul ya bersama Bernard dan Rio Rizaldi ya. Mungkin ada ini nih, ada orangnya ya. Mantap lokasi ya. Oke, jadi kita akan ada di sini mungkin nanti sampai hari Minggu, tapi hari Sabtu itu nanti ada jam 6 jam 7-an ya. Jam 7 malam. Akan ada acara sama Fahrul ya, sama Rio Rizaldi sama Bernard. Mungkin akan banyak insight ya teman-teman ya. Feel free untuk datang. Pokoknya jangan sampai ketinggalan dah. Karena ngumpulin Bernard di sini setengah mati ya di Jakarta ya. Jadi mumpung bisa ketemu langsung teman-teman yang di Jakarta, boleh langsung datang aja di hari Sabtu. Kali ini venue-nya adanya di mall, jadi lebih gampang. Kita mau makan gampang, ngopi gampang ya. Iya. Kita mau trading bareng juga sebenarnya bisa juga. Bisa. Siang-siang enak tuh kalau mau trading bareng, nanya-nanya saham gimana, enak tuh. Ya. Kapan di Surabaya? Nanti deh kita atur jadwal di Surabaya. Oke. Ya anyway, lanjut lagi ke tadi MTech ya. Nah, MTech ini gimana? Kalau ya secara teknikal tadi mungkin Aju sempat nunjukin ya. Fundamentally sebenarnya nggak ada cerita yang berubah jauh ya, tapi mungkin kalau MTech ya kita harapannya ya kembali lagi ya story-nya lebih sentimennya ke MSCI ya. Yoi. Apakah dia berhasil MSCI atau enggak, seenggak-enggaknya orang-orang masih melihat ada chance dia masih bisa masuk MSCI, itu sih ya Ji ya. Tapi technical wise I think boleh diputar lagi Ji. Nih. Set. Oke. Nah, oke. Nah, mungkin gini deh. Kalau semuanya kita lihat MTech ya. Nah, gini nih. Sebenarnya MTech ini kalau kita lihat ini nih, kuncinya adalah waktu dia penurunan di sini nih. Nah, kalau teman-teman nggak gitu jelas ya, penurunan yang di sini dibanding yang di sini nih,
itu relatif lebih kecil ya. Dia kalau buat low baru itu nggak jauh banget. Nah ini sebenarnya tanda-tanda dia nggak begitu kuat turun. Betul. Ya, makanya kalau teman-teman lihat double bottom lah atau double top itu kadang-kadang ada yang mencong sebelah ya. Ya Ini atau semuanya nih. yang lebih rumit lagi ada yang ngomong kayak shark pattern lah segala macam. Sebenarnya itu turunan dari kayak ya as simple 2 as kali. iya, dan dia nggak begitu jauh nih turunannya ya. Nah buat teman-teman yang pakai mungkin moving average atau segala macam itu biasa indikasi kalau dia tuh penguat karena dia ya mungkin yang lihat hijau nih udah lebih tinggi ya. Nah sebenarnya targetnya di mana sih ya, kita bisa pakai yang target ini or target ini. Kalau kita mau lebih pesimis yang mana yang paling dekat yang kena. Tapi kalau kita bicara uptrend ya Ji ya, sebenarnya harus kita lihat adalah lower high berikutnya di mana gitu. Nah sebenarnya teman-teman bisa fokus sih ke, nah ini contoh ya, kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Kira-kira kalau dia pullback di mana sih ya, kita ambil adalah yang ini nih swing terakhir dari sini yang harus kita pantau. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat kalau dia ada pullback tadi ada yang bahas soal BRMS nggak? BRMS belum. Ya kebetulan di sini tadi barusan ngomong sama Bernard juga. Tadi juga ada yang nanya nih, kok Bernard BRMS gimana? Oke, nah mungkin kalau bicara BRMS ya teman-teman juga bisa lihat ya, mungkin secara structure market ini secara recovery ya, kita kalau yang sering ikut Instagramnya kita tahu nih ini fast recovery dan ini juga cukup fast recovery ya. Kalau ada ngomong rally base rally ya mungkin itu juga, tapi kembali lagi nih yang jadi matters buat kita adalah persimpangan di sini nih. Apakah di sini abis ini dia bisa sustain dan naik ke atas atau enggak? Kalau sustain naik ke atas, yes, chance dia untuk menguat masih ada. Nah aku rasa tadi kalau pas pullback dia ngambil, or harga sekarang ngambil ini, yang paling penting adalah gambar yang Aji gambar ini. Poin 172 ini dia bakal cukup kuat nggak di bawah? Bisa push dia ke atas tuh nggak? Kalau bisa berarti uptrend. Yes, bisa. Berarti patah, minimal trennya belum patah nih. Itu dulu deh kita pegang. Gitu. Ada lagi nggak sih? Ini ada yang nanya Pegas. Iya. Nah ini juga sebenarnya kan kita ngomong lebih enak ya. Kalau salah satu triknya di gini nih, Ji. Mungkin ya ini nih. Kalau kita nggak bisa lihat itu trennya gimana, kita ganti ya. Mungkin dengan perspektif model chart lain itu lebih gampang kita lihat nih. Nah secara overall kita nggak bisa ngomong ini downtrend kan. Karena ya, dia udah gini terus nih, naik terus. Yes, bener-bener clear uptrend. Tapi mungkin ya yang harus diperhatiin ya, satu, target fundamentalnya berapa. Ya mungkin kalau reportnya teman-teman bisa lihat dari kita punya report ya. Mungkin yang kedua adalah kalau semuanya ini uptrend masih bisa nggak kita masuk, udah telat atau enggak kan. Nah dari sini sebenarnya kita ngomong cukup rapi ya. Kalau harga-harga waktu dia pullback, mungkin kita lihat minor trendnya ya, mungkin di 1 jam atau 15 menit. Sebenarnya any pullback yang kita bisa dapat lah, let's say kalau semuanya idealnya di 1855 itu masuk aja. Yes, betul, karena fundamental targetnya masih bisa di atas tuh. Oke, ini ada yang nanya CP-nya di lantai berapa? Kita ada di ground floor ya. Jadi teman-teman kalau misalkan masuk dari lobby itu langsung aja ke arah Sogo nih. Iya, ke arah Sogo depannya Mark and Spencer. Iya, tadi udah saya bilang kan depannya Mark and Spencer. Jadi langsung aja masuk ke dalam gitu. United Tractor hold atau sell. Nah, United Tractor hold atau sell. Oke. United Tractor hold atau sell, Koko Bernard? Kalau kata Koko Bernard gimana? United Tractor. Bentar. Ya trimming lah. Trimming ya? Trimming 33 lah. Kalau aku sih ya 33 jual dulu. Nanti trading lagi ambil bawahan dikit. Oke. Paling nggak kan 33 sampai tutup gap itu loh. Oh ini ya. Pasti kan dari gap kan pasti ada pullback. Jadi mungkin kamu maksudnya kita ambil dulu. Kalau dia memang mau naik, nanti kita masuk lagi sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Berarti sebenarnya untuk jangka waktu yang agak menengah itu mungkin kita bisa masukin watch list dulu ya. Iya. Kita pantau
ya trading di sini sambil cari entry point yang mungkin Ya kalau risikonya aku lebih enak sih ya. lebih cenderung kalau kita belum punya barang, biarin dia nutup gap, buy on pullback. Oke. Ya, good insight juga kalau itu teman-teman ya. Mungkin kalau dari chart ini nggak seberapa kelihatan ya, Ji ya. Iya. Nah, mungkin nggak seberapa kelihatan nih. Nah, teman-teman kalau lihat nih, ya di sini sebenarnya ada gap ya, gap kecil ya. 33 ribuan Ini ya. gap kecil ya. Apakah udah ketutup full atau enggak? Tapi yang harus kita teman-teman lihat ya. Overall apakah dia naik? Ya aku melihat ini sebenarnya bukan pola untuk turun ya, selama dia masih respect dari dia punya support area di sini. Chance naik ada apa enggak? Ya kita harus beresin ini dulu. Once ini beres, barusan dia bisa naik ke atas ya. Kembali lagi, target yang paling visible adalah resisten yang paling dekat yang bisa kita lihat ya, which is ya 35475. Nah, poinnya adalah UNTR ini kan big caps dan dia sebenarnya fraksinya 25 dengan harga lumayan mahal ya kalau 35475, bukan valuasi. Nah, yang tidak begitu favorable adalah kadang-kadang trader-trader yang size-nya nggak begitu besar, ini merasa ini mahal. Otomatis kalau lihat lotnya kadang-kadang kalau let's say saya punya 1 juta aja nggak bisa banyak kan. Iya. Ya itu sih kalau untuk dari UNTR. Oke, itu untuk UNTR. Terus ada yang nanya, selain acara jam 7 malam hari Sabtu ada acara apa lagi nih? Banyak ya, kalau acaranya bisa ditakdir Koko Jogi nanti di Iya. sini ya. Acaranya sih banyak, apalagi kalau teman-teman lagi galau ngomongin saham, misalkan lagi nggak tahu mau dibedah nih portofolio, datang aja ke tempat kita. Kita pasti akan bantu kok, teman-teman lagi pengen trading apa atau misalkan lagi jual apa tapi galau dan butuh masukan, langsung aja datang ke boothnya Trimegah Sekuritas yang ada di CP. Kita pasti akan bantu. Kita selalu standby itu jam pagi. Nah, jam 10 dari bukanya mall sampai tutup. Dan terutama tim-tim yang suka teman-teman lihat waktu live kayak Kojogi, Kohans, kayak saya, Teresia, Glenn itu selalu standby terus. Jadi teman-teman jangan malu-malu kalau misalkan mau ikutan ikutan datang ke boothnya Trimegah. Oke. Jadi INTP, kita balik lagi ya ke saham ya. Ada yang nanya INTP. INTP kalau kita lihat secara teknikal ini nih, ntar ya. Wah, ini ada badannya Kojogi nih. No, teman-teman kalau besok mau ketemu Kojogi biasa nih, dia standby terus di sini. Oke, INTP dia ranging di bawah ya. Jadi dia bolak-balik. Awalnya kita pikir dia double bottom, tapi pada kenyataannya dia cuma ranging aja. Ketika ranging kayak gini, teman-teman enaknya trading aja. Jadi ketika dia deket angka 9.000 masuk, habis itu naik ke 94 dia jual lagi, balik lagi ke 9.000 masuk. Jadi ini kan INTP jelas nih ya, supportnya di 9.000, resistnya di 94. Jadi kalau udah kayak gini teman-teman bisa manfaatan buat trading jangka pendeknya gitu. Nah itu juga mungkin good point ya Ji ya, kalau kamu bilang INTP ya. Trading itu paling enak kalau kita bisa tahu di mana lantai, di mana atap ya. Nah in this case kalau kamu lihat dari INTP ini kita bisa lihat ya ranging. Sebenarnya kalau kita tahu ranging 4% ya kita ngambil di bawah, sell di atas, di bawah. Kalau bisa selama 10 tahun kayak gitu ya. Jadi tinggal bolak-balik masuk. Untungnya cuma 2%, 3%, tapi yang penting compounding kan enak gitu kan. Yes, betul. Karena the next trade kita tuh 4% plus, sorry, kita punya 10 juta itu 4% ya. Iya. 4% lagi 10 juta plus 4% plus 4%. Nambah ya. terus. Ya, betul sekali. Ada yang nanya PNBS. Wah. Oke, panen Bang. Ya, sukanya grupnya Panin ya. Tadi kan saya udah bilang ya, orang tuh pasti sekarang lagi banyaknya itu trading grupnya Bakri sama grupnya Panin. ya. Jadi teman-teman tinggal milih nih.
arahnya lagi kemana. Kalau saya lihat secara liquidity orang-orang lagi banyak di sini. Jadi kalau teman-teman mau trading boleh, tapi kalau bisa jangan sampai nyangkut lah ya. Ini kan pergerakannya dia udah jelas uptrend, tapi sekarang lagi down, lagi jangka pendeknya lagi turun. Tinggal tunggu momennya aja dia kapan reboundnya. Kalau dia udah jelas rebound, kita baru masuk kayak gitu sih. Itu betul kali, Ji. Jadi nah, yang biasanya harus kita perhatikan adalah swing yang di sini nih. Orang-orang biasanya cuma lihat swing itu segini ya. Yeah. Nah, how if kalau dia break dari sini? I mean, aku maksud adalah low yang di sini di break. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya. Yeah. Bisa aja dia break dari sini, tapi kan masih ada support, di sini. Nah, jadi sebenarnya karena ada dua support yang kita jaga di sini, ya kita bisa jaga masuk worst skenario-nya sampai mana nih? Sampai di sini or sini ya. Nah, makanya kalau teman-teman lihat itu mungkin ada yang ngambil Fibonacci dari sini sampai sini, yang diambil mungkin 38.6 Fibonacci-nya ya sebenarnya gara-gara ini ya. Karena dia waktu break-nya ini sebenarnya nggak begitu kuat ya kalau kita lihat ya. Betul. Nah, break yang kuat itu seperti apa ya sebenarnya? Nah, ini mungkin break yang jelas ya, impulsif break-nya. Kalau ini breaknya pelan-pelan, impulsif ya. Tapi kalau mau rely on ke moving average doang, jadi patokan kita sebenarnya harus lihat low mana sih yang nggak boleh di break sih. Oke. Nah, ini ada lagi yang nanya Dewa. Wah, ada yang ketinggalan Dewa nih. Dewa kita lihat secara teknikal memang dia masih bergeraknya tuh sideways ya teman-teman. Kelihatan kan di sini sideways-nya ini jelas nih. Saya coba di sini ada gap di 77, dia potensi ditutup naik. Tapi kalau misalkan itu kan untuk jangka panjangnya, jadi jangka pendeknya ya di sini aja. Ya betul. Jadi sebenarnya Dewa ya kurang lebih area situ 69. Nah, sekarang kalau dari Dewa ini karena memang lagi bakri-bakrian ya, mungkin orang bisa lihat atau mengkait-kaitkan ini kebetulan ya. Ya, ini mungkin momentum buat trading ya. 77 sampai 75. Ini sebenarnya areanya gampang di close nggak? Gampang banget. Kalau udah dia deket itu kita lebih bisa optimis dia bisa close. Betul. Kalau jauh mungkin kita nggak percaya. Tapi apakah sekarang dia ada chance untuk naik atau enggak? Ya, kita bisa lihat dari movement yang di sini ya. Nah, teman-teman kalau lihat movement yang di sini sebenarnya ini kan sudah mulai nih ya, dia ada changing structure di sini, terus di sini dia memang ada pullback ya, pullbacknya sebenarnya kayak flag ya. Di sini juga kalau kamu lihat itu ada kayak apa nih, double bottom kecil. Dan ini di area neckline. So kalau kita mau ngomong jaga low yang di sini sebenarnya cukup wise di 59 ke bawah, kita batasi resiko kalau dia nggak naik. Jadi ya itu untuk Dewa, mungkin ini yang terakhir ya sebelum kita closing, karena kebetulan kita live-nya di di mall, jadi nggak enak kalau malam-malam. Mungkin menarik gitu sih, Ji. Apa? Energi. Mungkin ada satu lagi nanti kita bisa bahas terakhir ya. Apa? Nah, ini. Kita lihat energinya dulu. Energi hari ini udah nge-break resist. Iya, betul sekali. Naik 17%. Tadi lu kasih rekomendasi buy energi ya, Hans ya? Oh, kalau gua sih sebenarnya ya, gua udah jual. Gua udah lihat naik setinggi ini, menurut gua effortnya udah cukup gede ya, dan gua udah ngambil dari bawah nih, Ji. Jadi menurut gua udah cukup buat gua ya, karena ini kan ini ranging besar, ini ranging kecil. Once dia break ranging ini dan cukup impulsif, ini kan sebenarnya area resisten ya. Nah, otomatis buat orang-orang kadang-kadang nggak begitu yakin dia bisa sustain atau enggak. Kenapa gua nggak tunggu waktu dia pullback? Nah, itu yang gua pikirkan sebenarnya ya kalau untuk energi. Nah, tinggal ada nggak yang lagged nih misalnya ya. Tadi kan udah jawab energi. Coba lu lihat yang ini RMKI. RMKI itu pelan-pelan tapi naik loh. Nah, in this case RMKI masih ranging ya, Ji ya. Ini loh pelan-pelan naik loh. Betul. Nah, I think kalau RMKI ini kalau kita mau ikutin rangingnya ya, sebenarnya kita bisa lihat buy di bawah, sell di atas, buy di bawah, sell di atas. Sebenarnya
kita minimal Enak. tahu nih. Iya. Kita punya psikologi ini nyaman kalau lihat Iya, gue iya. pegang, gue tahu berdiri di mana. Kapan harus jual kalau cut loss dan kapan harus jual kalau mau taking profitnya. Ya betul, betul. Nah tapi apakah dia mahal atau enggak? Secara valuasi mungkin lumayan mahal loh Ji ya. Betul. Cuman kalau kita lihat momentum teknikal aja, ranging itu adalah kondisi yang paling enak kalau buat trader sih Ji. Oke. Jadi buat trading jangka pendek enak, kita jelas kapan masuk kapan keluarnya ya. Oke, jadi mungkin hari ini sampai di sini aja. Kita seperti yang saya mention tadi, kita bakal di sini terus di Central Park terus dari hari ini, hari Rabu sampai hari Minggu. Dan yang menarik nanti di hari Sabtu akan ada Fahrul, terus Ko Bernard sama Rio. Rio Nah Rizaldi. buat teman-teman yang nggak tahu, Rio itu siapa? Ya teman-teman bisa cek itu Gali Saham. Ya Rio itu salah satu kontributor kita juga ya. Ya betul. Nah, Rio itu juga sebenarnya salah satu senior di market di technical analyst ya, sebagai technical analyst ya. Mungkin teman-teman bisa belajar banyak juga ya dari perspektif fundamental dan technical, bot itu bekerja bareng kira-kira gimana gitu ya. Oke, dan jadi sampai di sini aja, kita ketemu lagi besok di waktu yang sama. Besok Tere inget PR-nya ya. Suruh nanya Arto kenapa hari ini suruh beli. Itu ya PR-nya ya. Oh, hari ini Tere ya. Harus konselnya Tere ya. Iya. Oke, Iya, iya. thank you semuanya. Oke,